Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Budi Santoso. Saya peserta Laser CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Golongan 2, gelombang 3, kelompok 2. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sedikit tokoh tauladan saya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Tokoh tersebut adalah Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa disebut Bapak Teknologi Indonesia. Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab disapa B.J. Habibie. Beliau lahir di kota Parepare tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, menggantikan Tri Sutrisno. Kemudian, pada tanggal 21 Mei 1968, B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presidennya. Sebelum memasuki dunia politik, B.J. Habibie sudah dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia yang berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan Tuti Marini Kuswardojo. Ali Abdul Jalil Habibie atau ayah dari B.J. Habibie memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dari struktur sosial Pohala di Gorontalo. Sementara itu, Tuti Marini Kuswardojo atau ibu dari B.J. Habibie merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta. Pada saat pendidikan, B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dahulu. Kemudian, beliau melanjutkan belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, atau sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai tahun 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Jerman Barat dan menerima gelar sebagai diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Pada tahun 1973, beliau kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi atau Menristek sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat sebagai Menristek diawali dengan keinginan untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi. Target beliau menjadikan Indonesia sebagai negara agraris yang dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Puncak karir B.J. Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu ia diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Mei 1998 sampai tanggal 20 Oktober
1999. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang ke-7. Menjabat sejak tanggal 14 Maret 1998 hingga 21 Mei 1998. Pada saat kepresidenan B.J. Habibie, pada saat itu kondisi negara kurang begitu kondusif pasca pengunduran diri Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Pada era pemerintahannya, beliau berhasil memberikan landasan yang kokoh bagi negara Republik Indonesia. Pada eranya, dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat, perubahan Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kemudian, pada tanggal 20 Oktober 1999, B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Beliau terpilih sebagai presiden yang keempat oleh hasil pemilu 1999. Ketika tidak menjabat lagi sebagai presiden, B.J. Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, beliau kembali lagi aktif sebagai penasihat presiden untuk mengawal proses demokratisasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya. Kontribusi besar Habibie bagi bangsa ini pun tetap tercurahkan ketika masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. B.J. Habibie selalu aktif memberi masukan dan gagasan pembangunan bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Di samping itu, beliau juga mengurusi industri pesawat terbang yang sedang dikembangkannya di Batam. Beliau menjabat sebagai komisaris utama dari PT Regio Aviasi Industri, sebuah perusahaan perancang pesawat terbang R-80. Beliau wafat pada tanggal 11 September 2019 di Rumah Sakit Gatot Subroto. Kemudian jenazah beliau dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun, di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 12 September 2019. Banyak sekali jasa-jasa yang telah beliau berikan untuk negara Indonesia maupun internasional. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah teori Craig Progression, teori yang digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Teori tersebut sangat berharga bagi dunia penerbangan, sehingga beliau mendapat tulisan Mr. Craig. Dalam hal kehidupan berkebangsaan dan bernegara, kita harus selalu memandang ke depan. Untuk itu, B.J. Habibie patut dijadikan teladan yang baik. Apalagi untuk kita sebagai ASN pelayan publik. Patut menteladani ketekunan dan cara berpikir beliau yang selalu dapat menunjukkan ide-ide atau gagasan ataupun inovasi yang baru, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, atau bahkan kita dapat memberikan kemajuan dalam pelayanan publik. Ya, itu tadi sedikit cerita dari tokoh tauladan saya. Semoga kita sebagai ASN dapat mentauladani beliau dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Mungkin cukup sekian yang
dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.